Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami ingin merumuskan tujuan indikator dan tugas host di SD. Itu yang akan kami bahas pada diskusi kali ini. Dalam pembukaan dulu. Oke, dalam proses pembelajaran seorang guru tuh tidak hanya mengajar, tetapi juga harus merancang pembelajaran dengan baik. Salah satu bagian terpenting dalam perencanaan adalah merumuskan tujuan pembelajaran dan indikator capaian dan tugas yang bermakna. Pada bab 4 ini kita belajar bagaimana menyusun tujuan yang jelas dan terukur serta bagaimana mengintegrasikan host atau hair order thinking skill itu dalam pembelajaran sekolah dasar secara realistis dan sesuai perkembangan murid. Oke. Jadi menurut saya tuh bab 4 ini adalah bagian yang paling penting ya, karena disinilah kita benar-benar mulai merancang pembelajaran secara konkret. Kalau di bab 2 kan kita sudah bahas tuh tentang CP, TP dan ATP. Lalu di bab 3 kita menganalisis peserta didik. Maka di bab 4 ini kita mulai menyusun tujuan pembelajarannya dan indikator yang jelas. Jadi bab ini seperti jembatan dari analisis ke praktik. Kita tidak lagi hanya membahas teori, tetapi mulai menulis tujuan yang benar-benar bisa digunakan dalam RPP atau modul ajar. Ya, betul. Pertama tuh kita perlu memahami perbedaan antara tujuan, indikator, dan aktivitasnya gitu. Tujuan pembelajaran tuh kayak kemampuan yang harus dimiliki seorang murid setelah belajar. Lalu indikator tuh adalah bukti yang nyata yang menunjukkan bahwa tujuan tersebut sudah tercapai seperti itu. Sedangkan aktivitas itu adalah kegiatan yang dilakukan murid dalam suatu pembelajaran. Itu perbedaannya dalam tujuan tadi, indikator dan aktivitas. Contohnya itu kayak jika tujuan pembelajaran misalnya siswa mampu menganalisis kebiasaan hemat air gitu, maka indikatornya bisa berupa kita kayak murid menuliskan 2 contoh pemborosan air seperti beserta alasannya berdasarkan data pengamatannya gitu. Lalu aktivitasnya tuh bisa berupa kayak diskusi kelompok atau pengalaman langsung di rumah ataupun di sekolah atau di sekitarnya lah, seperti itu. Kayak misalnya menghemat air, kalau misalnya air udah penuh dimatikan seperti itu. Tidak buang air itu kan. Ya. Air itu bukan untuk seperti Ya itu kan dibuang. ya itu seperti ini aktivitas. Jadi indikator tuh kayak buktinya gitu kan, kalau tujuan itu sudah tercapai. Ya betul. Nah, menurut saya nih, dalam merumuskan tujuan itu kita tidak boleh menggunakan kata kerja yang kabur seperti kata memahami atau mengerti tanpa penjelasan. Nah, kata-kata tersebut itu sulit diukur. Oleh karena itu, kita sebagai guru menggunakan taksonomi Bloom revisi yang dikembangkan oleh Laurin W. Anderson dan David R. Travor untuk memilih kata kerja operasional seperti menjelaskan, menganalisis, membandingkan atau merancang. Itu untuk penggunaan kata taksonomi Bloom ya. Kita tuh pakai yang dikembangkan oleh Laurin W. Anderson. Siapa? Orang ahli taksonomi Bloom. Tahu taksonomi Bloom apa? T1 Yang kemarin yang kita pakai buat tujuan. Ya kan kayak memahami C1, C2, C3. C1 udah berapa? Selanjutnya di sini kita membahas tentang host ya, pembelajaran SD. Itu dulu mana lagi? Ya. Host ini itu penting
tetapi harus sesuai dengan usia dan kemampuan murid. Di mana host ini bukan berarti soal yang sulit, melainkan memberi kesempatan kepada siswa untuk berpikir lebih dalam. Seperti mungkin menganalisis masalah sederhana, memilih solusi dengan alasan, atau membuat produk sederhana seperti poster ataupun laporan singkat itu. Nah, terus host ini juga agar tidak terlalu berat, guru itu perlu memberikan bantuan atau apa ya misalnya, bantuan atau contoh, misalnya itu pertanyaan, panduan, dan format tabel itu, sehingga hal ini itu bisa memudahkan siswa dalam mengerjakan soal-soal itu. Jadi host ini bukan berarti harus bikin soal yang susah banget ya. Melainkan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir dan memberi alasan ya. Jadi tetap realistis sesuai dengan usia mereka lah ya. Soal host. Nah kan ini aku ada pertanyaan nih. Kita kan dulu waktu SD itu pernah mengasakan kan belajar cuma untuk menjawab soal ulangan. Nah itu Iya. kayak mana pendapat kalian tuh? Apanya? Maksudnya apa? Nah, Apa? bayangkan ini gini ya. Coba ya. Nah kan sekarang nih bayangkan kita sebagai guru tuh, kalau tujuan kita cuma memahami, kita sebagai siswa itu cuma memahami, kira-kira apa yang terjadi di kelas tuh. Misalnya gini, kita hanya memberi soal kan, mungkin siswa tuh kurang memahami. Nah kayak mana? Murid. Ya murid tuh kurang memahami. Kayak mana pendapat kita tuh cara menangani itu tuh? Jadi maksudnya intinya Kita udah ngasih soal, kita- menanggapi siswa yang kurang memahami. Iya. Oh, Menanggapi siswa yang kurang memahami tuh. Menanggapinya Ah, ya. Gimana cara kalian menanggapinya tuh? Mungkin kita memberi apa ya? Memberi pengetahuan yang lebih lagi apa ya? Mengarahkan. penjelasan yang lebih Ah. mudah untuk dipahami. Iya. Mungkin kita bisa kasih penjelasan yang mungkin apa ya, penjelasan singkat ada. Nah kan kita mungkin di awalnya udah menjelaskan kan, mungkin ada beberapa murid tuh emang kurang paham dalam penjelasan kita gitu kan, bisa kita ulangi dengan mungkin dengan menggunakan bahasa daerah gitu. Mungkin dia memberi contoh juga yang konkret Yo. tuh untuk kehidupannya. bahasa daerah ada sih. Agak Ada juga sih bahasa daerah. Iya bahasa daerah. Kan bisa jadi kalau ada bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Indonesia dia kurang paham gitu kan. Oh, boleh. Tapi kan mungkin enggak. apa ya? Gimana? Baca apa? Iya betul, aku kan tadi kan Ali kan bilang soal host tuh tidak harus yang sulit kan. Ya. Iya. Nah dalam beberapa tahun ini katanya tuh istilah host tuh udah apa take care on the thinking skill tuh sering muncul dalam kurikulum dan perencanaan belajar gitu. Tapi tuh dalam praktiknya tuh masih banyak guru yang kurang memahami bentuk soal host nih. Kayak ada yang nganggapnya tuh kayak yang katanya harus sulit kan dari kan kata Ali tadi kan, dan rumit. Ada juga yang apa menyamakan host itu dengan soal cerita panjang gitu nah. Terus padahal host itu bukan tentang panjang atau sulitnya, tapi tentang proses berpikir yang dituntut dari murid itu sendiri. Jadi secara teori itu host soal host ini berada pada level C4, menganalisis dia. Itu baik dia dulu. Apa soalnya host? Soal host nih, dia dalam level C4 dalam taksonomi Bloom tadi lah. Dalam taksonomi Bloom itu dia dalam C4 itu menganalisis, terus C5 mengevaluasi, dan C6 menciptakan. Gitu nah. Terus yang dikembangkan oleh Lorim, kayak yang kata Bloom tadi, Lorim, W. Anderson, dan David R. Krawall. Kratwoh. Terus pada tingkatan ini itu murid itu tidak hanya mengingat atau memahami informasi, tapi juga kayak mengolah informasi,
terus Di dalam bukunya. untuk menemukan hubungan, terus dia menentukan pilihan berdasarkan alasan atau penghasilan Bisa main bahasa. yang baru gitu. Dalam bukunya kita tidak boleh menggunakan kata siswa murid memahami. Boleh. Hmm? Ini menurut kalian kalau soal host itu dalam bentuk kayak mana soalnya? Mungkin bisa dalam bentuk soal cerita lah ya. Ya? Soal ya. Soal cerita tapi jangan yang terlalu apa lah soal ceritanya. Soal cerita tuh yang ada di kehidupan nyata murid itu. Dalam kehidupan sehari-hari itu melakukan apa kan kegiatan yang bisa kita sangkutkan gitu soal-soalnya. Tapi apa ya? Buku ini Siapa dulu? apa? Apa tuh? Nah, Kawan aku masih SD tuh. Ayo lah. Apa tadi katanya? Kan nanya yang apa sih? soal host tuh kayak Soal mana host. bentuknya bagus tuh. Biasa yang apa? Yang digunakan soal masuk kayak apa? Ya kayak yang kau bilang tadi lah. Kalau Pertanyaan apa tuh? Pertanyaan kayak soal cerita itu yang dikaitkan dengan kehidupan siswa itu, sehingga siswa itu kan tidak mudah dia mencerna soal itu. Soal-soal yang dapat itu loh. Nah, Dapat dipahami oleh siswa itu, meningkatkan pemahaman siswa itu bukan? pikir kritis gitu. Ya, Soalnya dan kayak mana? Aku tidak tahu. soal-soal pertanyaan dulu ya. Dulu aku ada di SMA ya, punya soal itu ABC. Itu soalnya emang susah dipahami. Soal, iya susah dipahami. Apa bedanya soal host ini sama soal lain? Soal lain gampang, Ya, bisa dicari. Soal khas ini kadang itu loh. menjebak itu ya. Iya menjebak. Mungkin ada dua, kan misalnya kalau ABC itu mungkin kayaknya ada dua jawaban yang hampir sama, namun ada sedikit makna yang berbeda itu kan. Itu menjebaknya. Itu pertanyaan yang dapat mengasah itu loh, pikiran kita. Kira. Ini benar atau tidak. Tiap jawaban itu pasti ada pemahaman lainnya. Ya. Di soal-soal harus pilihan ganda kayak gitu. karena kalau hal Jadi bentuknya ada kata-kata yang sama. apa ya? Yang memahami. Kan di buku dijelaskan ya. Supaya kita tidak pakai kata-kata yang kabur seperti memahami atau mengerti, karena kata-kata itu tidak kelihatan buktinya. Kalau kita tulis murid memahami, dia tidak tahu cara mengukurnya, jadi harus diganti dengan kata kerja yang jelas seperti menjelaskan, mengidentifikasi, membandingkan, menganalisis atau mengusulkan. Dengan begitu kita tahu persis apa yang harus dilihat saat menilai. Apa nih? Ada di bagian di buku di bagian apa verba operasional dan menghindari verba kalkul.
Kelam. Tangan kanan. Yep. Aku menjawab. Oke. Nah, di sini aku ada satu pertanyaan nih. Menurut kalian Jo, apakah di SD itu saat ini apakah itu sangat perlu soal host tuh, atau gimana? Perlu Sangat perlu. Penting Gitu itu ya. gimana? Kan soal host kan menambah pemahaman siswa ya. Nah, Menurut aku sih perlu sih. kenapa tuh alasan? Ya, ya untuk pembelajaran aja. Tapi realistis aja sih. Kalau soal host di SD itu nggak berarti soal sulit kan. Mainkan soal-soal yang dapat melatih siswa untuk berpikir seperti menganalisis sebab akibat sederhana gitu, mengambil solusi dengan alasan atau membuat produk sederhana, menciptakan gitu. Tapi itu tuh penting untuk melatih pemikiran siswa itu lah. Iya. Membuka pola pikirnya. berarti siswa tuh soal host itu macam-macam dah. Kan Iya, katanya macam-macam. ada dalam bentuk produk kan katanya. Iya, Kan? Berarti betul. bisa kayak buat apa namanya? Kayak Buat yang sederhana aja sih kalau di ya, SD. kayak mungkin Ya, dari stick plastik mungkin kan buat rumah, apa buat kayak mana? iya gitu. Buat rumah sederhana kecil-kecil gitu kan. Kan dulu kita SD ada juga gitu kan. Aduh. Buat miniatur rumah itu. Ya, miniatur rumah, suatu buat apa lebih banyak. Macam kita kemarin yang pas pramuka tuh buat tenda-tenda tuh. Nah, mungkin itu kan bisa mengasah pemahaman siswa bagaimana bentuk ini, kayak mana desainnya nanti gitu lah. Berpikir kayak mana apa bentuk yang bakalan dibuat lah gitu. Kayak murid tadi. Nah, ada lagi nih. Apa perbedaan antara soal yang sulit itu dan soal host? Soal yang sulit. Soal sulit sama soal host ya. Iya. Kan soal sulit tuh kayaknya pola pikir juga kan. Buat pikir keras. Soal host kan kurang lebih seperti itu juga dari pengertiannya kan Om. Soal itu gampang, cuman itu kayak kita Soal tuh host tuh susah. Soal host tuh lebih sulit loh. Iya lebih sulit Lebih soal sulit daripada dari soal soal sulit host. biasa. ya Orang itu lebih membuka pola pikir. Soal sulit belum tentu soal host. Nah soal sulit itu bisa aja cuman menghafal informasi yang banyak gitu, cuman pertanyaan panjang gitu. Sedangkan soal host itu menuntut siswa untuk berpikir kritis gitu, mengasah pola pikirnya, memberi alasan untuk membuat sesuatu yang itu alasannya gitu. contohnya Apa yang contoh? Untuk soal host dan soal sulit. Iya, contoh. Ini nanti. Iya, dari. Itu banyak perbedaan soal host dan soal sulit itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Contoh soal host. Iya. Gini nih. Tuh. Gini. Wih. Gem. Aku nengok ini. Gem. Gem. Jam berapa? Dulu, zoomnya. Gini. Contoh soal host. Gem. Asyhadu an la ilaha illallah. Siapa ya enggak? Coba ngomong. Asyhadu anna Muhammadar Sama. Udah ya? Sama itu sih. Contoh itu soalnya. Baca tahu. Ini contoh soal host nih. Dengerin. Nah soal matematika ini di sekolah kan dibuat taman berbentuk persegi panjang dengan panjang 12 meter dan lebar 4 meter. Kepala sekolah ingin menambahkan jalan setapak di sekeliling taman dengan lebar 1 meter. Nah pertanyaannya, menurutmu bagaimana cara menghitung luas seluruh area yang diperlukan? Jelaskan langkah-langkahnya. Itu contoh soal host. Kalau soal sulit. Yang biasa. Ya.
Ini di soal IPA ya. Bagi Eh. yang di MTK MTK, sama MTK, kalau biar sama enak MTK. kan memahami. Nah soal MTK ini cuma angka-angka saja gitu. Oh. Hitung hasil dari 125 kali 48 Gimana? tambah 356 kali 27 kurang 4578. Oh berarti Mengapa ini? Ya gitu. berarti soal host ini kan kayak berupa bentuk cerita, Nak. Iya. Kalau soal sulit ini lebih ke langsung ke angka ya, Teh. Kayak Jadi apa ya yang ada di kehidupan sehari-hari gitu ya? Bukan. apa ya? Soal hoax tuh. Bisa Menyambungkan jadi, bisa jadi. kehidupan sehari-hari itu. Ya. Kalau sih soal di MTK tadi itu siswa tuh harus menganalisis gitu situasi yang ada di soal itu. Juga tidak langsung memakai rumus biasa kan, nggak langsung dia tuh tambah-tambah. harus mikir dulu, harus pakai rumus Iya. mana yang cocok ini kan. Ini kan soal cerita. Nah harus menjelaskan juga gimana proses bikinnya. Bisa juga ada beberapa cara penyelesaian soal ini. Nah, untuk soal Sedangkan soal ini kan kayak pasti gitu, soal sulit ini Nak. Sendi iya. tidak apa namanya. Itulah. Nah kalau soal sulit yang tadi itu soal perhitungan panjang dan rumit gitu 125 kali 48 tambah 305 itu kan cuma hanya menghafal gitu, menghafal Ya, rumus. menghafal rumus ya. Kalau menghafal rumus bisa mengerjakan soal Iya. sulit, Nak. Kalau soal host nih kita harus mikir cek Iya. mana kita menemukan cara menyelesaikannya, Nak. Ya soal sulit ini nggak ada analisis atau soal susun kayak itu nggak kelas tadi. Ini di Kita harus menentukan sendiri kan. Kalau ini di rumus ini. soal matematika kayak ini. Nah Kalau di pelajaran lain ada ini ada nih di pelajaran IPA juga. Nah contoh hemat air. Di rumah A, air sering dibiarkan mengalir saat mencuci piring. Di rumah B, air digunakan secukupnya dengan ember. Menurutmu, rumah mana yang lebih hemat air? Jelaskan alasanmu berdasarkan dampaknya. Nah, soal sulitnya di ini Terus soal sulit gimana? sebutkan 5 cara menghemat air. Nah, cuma gitu. Oh, itu lebih Tidak, simpel gitu lebih Nak. simpel gitu. Tidak membuka pikir sesuatu, tidak terlalu Iya. berpikir kritis itu Nak. Murid mah. Nah, di sini kan di Itu soal tadi tanpa dijelaskan gitu nah kalau soal susah Iya. tapi biasa wae kan. Ya. Kan kalau soal host ini dia sulit tapi dia tuh disuruh untuk menjelaskan serta dia harus memahami menganalisis juga itu, menganalisis isi iya. soalnya. Disuruh memahami makna soal Ah, dulu kan. jadi Belum siswa tuh tentu berpikir kayak mana nih apa kalau rumah A kayak gini kalau rumah B ini Begitu. mana yang Kasih lebih hemat dua gitu kan pilihan apa kan, alasannya ya. gitu kan. Ya, di analisis yang itu standarisasi. Kalau di soal sulitnya cuman disuruh nyebutin gitu cara Iya. cara menghemat air. Nah, jadi itu siswa tuh kalau soal host dia lebih berpikir Iya, lebih Kayak mana, Bukan di pola melatih pikir. pola pikirnya gitu. Pola pikir. Bikin kritis. Kalau misalnya membuat soal poster itu tanpa analisis data itu termasuk soal pas aku belum loh. Membuat poster itu, cuman dia tanpa analisis data itu termasuk soal host bukan? ini sih data Yo, maksudnya gimana tuh? itu kan soal host tadi kan itu apa namanya? Soal yang sulit, Nak, yang membuka pola pikir murid itu. Nah, di sini kan ada pertanyaannya. Kalau misalnya itu kalau misalnya hanya membuat poster tanpa analisis data itu masuk soal host atau tidak loh? Wah, kurang paham apa soalnya? Gunakan bahasa yang gampang dan simpel. Heeh. Jadi simpel loh.
Kalau hanya membuat poster tanpa analisis data, itu satu belum. Tekan dulu ya. Tadi kan kita sudah membahas tujuan indikator sama apa tadi? Yang kau baca tadi? Aktivitas, Tujuan indikator sama aktivitas ya. aktivitas siswa. Jadi ngapain kayak itulah, mengerjakan tugas, aktivitas, menganalisis tadi, ya kan? Bagaimana nih menurut kau? Itu tuh kita cara memastikan tujuan aktivitas sama indikatornya tuh sesuai sama anak-anak itu. Sudah tercapai. Ya, menurut Apa ada tujuannya? tujuan aktivitas sama indikatornya itu capai gitu. Cara kita menilai kayak mana itu Iya. mengetahui bahwa itu sudah sampai belumnya. Ya, Kalau aktivitas ya, semuanya duluan. Nah, aktivitas dulu lah ada apa? eh, mungkin kalau misalnya aktivitas kalau tujuannya udah tercapai itu kayak siswa tuh tahu dia apa yang mau dia lakukan gitu. Dia paham, dia memahami soal yang sudah dikasih guru tadi, soal tadi. Misalnya dia soalnya tentang kayak hemat air tadi kan. Iya. Hemat air tadi kan membandingkan rumah A dan rumah B kan. Rumah A apa tadi? Rumah A tadi menggunakan air tapi kayak boros gitu. Mencuci piring tapi airnya mengalir. Airnya mengalir. Ya. Tapi kalau Di rumah B mencuci piring menggunakan ember. air secukupnya baik. Nah kan misalnya kalau rumah kan dia airnya mengalir kan. Iya. Nah dia kan nyuci piring tuh. Jadi siswa tuh memahami kayak berpikir kalau misalnya air ngalir terus dia nyuci piring kan. Piring tuh kan tidak mungkin kan cuma sikok apa dua kan. Nah, jadi memakan waktu beberapa menit lah untuk isi piring. Tapi ngalir terus kan, itu bisa menyebabkan ada berpikir kayak kalau yang ngalir terus, lagi habis token misalnya habis listrik kan. Jadi kayak boros jadi kan. Nah, sedangkan kalau misalnya air di dalam ember kan bisa dicentong kan. Jadi itu tuh bisa kita siswa tuh berpikir, oh kalau misalnya rumah B ini lebih hemat karena dia lebih ngambil airnya secukupnya baik. Nah itu bisa disebut dalam aktivitas itu sudah tercapai gitu. Siswa itu sudah memahami apa yang harus dilakukan. Nah mungkin gitu kalau aktivitas. Kalau indikator tadi apa? Kurang ajar ya. Nah ini apa tuh? Kompok. Kawan TK. Jelasin indikator ya. Apa itu indikator? Jadi indikator apa tadi? Indikator apa? Indikator tuh Faktor kayak kau tadi nulisnya terus Yang bukti. apa tadi? bukti konkret Iya buktinya kalau tujuan itu sudah tercapai itu. Buktinya tanggal yang menunjukkan bahwa tujuan itu sudah tercapai. Ya itulah tadi. Ano? Ya buktinya siswa bisa memahami gitu. Bisa menyelesaikan. Bisa tugas menjelaskan. yang Nah itu buktinya. Oh, betul. Kan dalam bentuk kayak itu kan dalam bentuk cerita juga tuh kalau IPA tuh kan. Dia kan menceritakan kalau apa B membandingkan gitulah. Ada juga yang hafalan. Hah? Ada juga yang hafalan. Dan MK apa tuh? MK apa? Mata pelajaran apa? IPA. Apa lagi? Ada apa dulu? IPA lebih banyak itu rasanya lebih banyak Aman-aman sih. pemahaman bukan menghafal. Kalau kayak matematika biasanya banyak menghafal. Aku belajar. Yang aku udah kenal ini. Emang tuh sekolah dulu. Sekolah lah. Iya. Punya kawan SD ya. Aku jadi nggak belum bilang itu. Siapa yang ngabisin? Kalau bukan saya. Nggak ada. Oh lah, ada aku itu. Aku bukan ada yang uang kan tidak ada. Aku selalu
belum nggak boleh masuk. Bisa nggak? Tidak lah itu. Jadi lanjut ya. Iya. Tentang tadi indikator siapa itu? Kita bukunya apa? Dokter Uli. Oh iya. Gitu. Jadi bukan paham. Ini apa lagi nih? Iya itu. Masa duduk dulu nih lagi. Terus diburitnya. Kalau opsi dari mana? Coba tidak. Oh, Tentang oh nggak ada filenya. Jadi tentang apa yang bahas? Sekarang kita membahas peta konsep ya. Peta konsep apa ya? Peta konsep. Bahasa apa? Itu tentang CP, TK, TP2. Oh ini. Nah ini. Tentang kita tadi kan belum masuk ke pembahasan ke yang tentang smart, ada nggak smart ABCD itu? Dalam membuat tujuan pembelajaran, buku menyarankan pakai kerangka smart dan ABCD. Tahu kan? Intinya tujuan itu harus jelas, bisa diukur. Di peta konsepnya, tadi kan indikator. Ya. Masuk ke 4.4 kan ada buku kan kayak gitu. Sama cara penjelasan. Tadi ada. Nah, soalnya itu kita tidak membahas apa tujuan pembelajaran TP, buku menyarankan pakai kerangka smart dan ABCD. Intinya tujuan itu harus jelas, bisa diukur, masuk akal, relevan, dan ada batasannya. Selain itu juga harus jelas siapa siswanya, siapa muridnya, kemampuan apa yang ditargetkan dalam kondisi apa, dan minimal hasil seperti apa. Jadi tujuan tidak boleh terlalu umum atau mengambang. Smart. Smart berpikir. gitu ya. Upoy. Upoy. Kalau kalian nih disuruh buat tujuan pembelajaran sama indikator tuh kalian ngejar kayak mana? Yes, yang kan jangan dulu. Gimana cara kalian membuat tujuan pembelajaran sama indikator dan capai aktivitas itu? Mungkin kan memahami. kita menganalisis terlebih dahulu. Oh iya. Kita observasi. Iya. Kita lihat dulu karakteristik Nah, dari kalau kita murid. langsung kerja gitu hari ini misalnya Nggak mungkin kan kita ya kalau mungkin aja sih. nggak mungkin karena Mungkin kita aja. kita mengajar ini perlu ini persiapan terlebih dahulu karena kita harus merancang merancang tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran tadi, indikatornya tadi. Ya. Nah, Jadi maka dari situ kita tuh harus lebih tahu terlebih dahulu ini karakteristik siswa murid di dalam kelas itu yang kita ajarkan. Mungkin kan dalam pertemuan pertama kita bisa perkenalan diri dulu kan. Tidak mungkin kita langsung anak-anak kita hari ini belajar ini ya. Tidak mungkin kan. Jadi kita boleh dalam ini dulu apa namanya itu kita apa ya nggak bisa mikir aja. Sudah lah mungkin kita boleh perkenalan diri dulu kan bagaimana ini siswanya aktif yang manakah yang aktif mana yang lebih diam gitu kan. jadi kita tuh harus menganalisis dulu gitu kita kan. terlebih dahulu Baru bisa Membuat tujuan pembelajaran kita tadi. tujuan pembelajaran kan sesuai CP. Ya. Makanya kita harus analisis dulu. Pertama kita CP apa capaian pembelajarannya apa. Maksudnya Ya kan? bilangan 1 sampai 100. Nah, iya. Nah, mungkin hari pertama itu bisa kita perkenalan, kedua kita tanya keseharian murid, bagaimana yang mencangkut dalam capaian pembelajaran tadi. Mungkin siapa di sini pernah
menghitung satu satu. Oh. Nah, mungkin ada yang kata saya bu. Nah itu kita tahu dari situ mana yang itu dan mana yang keseharian itu bisa kita cari nih, kita sanggutkan gitu. Nah kalau misalnya Oh, ada murid yang nggak mau gitu, nggak mau? ya, Nah, sikat. misalnya kamu nanya terus Ah, murid-murid itu ada yang mau angkat tangan. berarti kita itu gagal menjadi guru yang menyenangkan, yang mempesona. Jangan. Nah, jadi kita tuh sebagai guru harus membawa suasana yang menarik, yang menyenangkan untuk siswa, sehingga siswa itu, murid itu bisa apa? Nyaman gitu. Pas belajar begitu gitu. Oh, Ya, itu. good. Jadi kita tuh harus apa tuh tahu dulu apa itu CP-nya kan, terus analisis Analisis, kelasnya. observasi apa kayak mana karakteristik siswa yang akan kita ajari kan. Ya baru gitu menyusun indikator apa Indikator ya. Baru kita nanti bisa kita terapkan, lalu kita analisis tercapai atau tidak gitu kan. Yo, Kalau misal tidak tercapai kita bisa apa? revisi ulang. Revisi, ya betul. Kita perlu revisi ulang sehingga tujuan pembelajaran yang sudah kita buat tercapai. Mungkin seperti itu, kurang lebih. Bagus, keren. Ya, terima kasih. Boleh dulu. Oh, ini selama ini. 10 menit ya. 50 menit aja. Puasa gitu. Ngomong apa saus. Siapa biolan? Apa ini tentang apa nih? Itu udah. Status. Aduh. Macam Aduh, aku mau masuk ke ya. ni. Buka ni. Buka buat. Sebelah X 2000. Terus ini 10.000. Terus ini 10.000. Oh ini nak. 20.000. Kau main banyak. Belum. Aku tak tahu. Lupa. Jadi Jelly. Apa? jalan-jalan Yang ada bintangnya. Terus selanjutnya kita ini membahas pemantik. Apa? Pemantik kasus. Kasus ini. Nah, kelas bukan udah dijelasin. Kelas 5 akan menjelaskan PJBL, kampanye hemat air. Guru ingin siswa tidak hanya menghafal cara menghemat air, tetapi mampu menganalisis data pemakaian air di rumah atau di sekolah, mengevaluasi kebiasaan yang boros, dan merancang solusi yang bisa dipraktikkan. Namun tujuan pembelajaran yang tertulis masih umum. Siswa memahami hemat air dan indikatornya siswa dapat menjawab pertanyaan. Pertanyaan pemantik, apa masalah utama dari tujuan memahami dan indikator menjawab pertanyaan. Jika targetnya adalah transfer dan host, bagaimana mengubah tujuan tersebut menjadi tujuan yang operasional, smart, dan indikator yang dapat diamati. Tugas host apa yang realistis untuk SD agar siswa menunjukkan analisis, evaluasi, kreasi secara proporsional. aku masuk dulu. Tolonglah, aku udah bacain. Aku ingin semua. Teknik. Hmm. Ada teknik. Teknik tambang jo. Orang kaya. Seram. Nah, pemantik kasus saya. Lalu di Google.
itu masih belum. Paling gini, ayolah. Selesaikanlah semua ini. Saling dia dong. Menurut kalian kalau Apa? harus selaras gak sih kalau tujuan indikator sama sosmed itu? Harus lah. Kenapa Harus. gitu? Hah? Kenapa gitu? Kan dia saling bersangkutan. Tadi itu awalnya apa tadi? Tujuan. Tujuan. Tujuan ini kan apa yang ingin kita capai gitu kan. Tujuan pembelajaran ini kan. Lalu indikator ini tadi kan bukti lah. Ya, Bukti bahwa tujuan ini tercapai gitu kan. Iya. Jadi indikator ini kan Buktinya kan, buktinya. Nah, buktinya kan kan kita punya tujuan nih, Iya. tujuan pembelajaran. Nah, indikator kan buktinya. Iya. Nah, jadi kita lihat di situ, buktinya sesuai nggak dengan apa? dari Buktinya- tujuan Jadi yang telah ya, kita buktinya buat itu harus tuh, selaras. Ya, buktinya Kalau udah dalam- selaras berarti tujuan tuh udah tercapai gitu kan. Buktinya dalam bentuk apa? Hah? Aktivitas. Bisa dalam bentuk aktivitas, terus Aktivitas pemahaman. maksudnya aktivitas tadi. Ah. Aktivitasnya kan bisa kayak Pembelajaran itu. pembelajaran itu kan. Oh. Mungkin kayak misalnya tujuan pembelajaran dalam matematika misalnya kayak siswa mampu apa menyelesaikan hitungan bilangan caca 1 sampai 1000 misalnya 1 sampai 100 deh. Nah, jadi siswa tuh sudah memahami dan dia bisa menjelaskan di depan gitu nah. Nah, jadi itu tuh harus selaras, tidak boleh beda-beda. Nanti kalau beda tidak tercapai tujuannya. Gitu. Nggak tercapai. Menurut saya, Yo. ya, menurut saya. Kemudian Apa? Apa tadi? Kenapa tujuan indikator sama aktivitasnya harus selaras, harus selaras, selaras. Why? Why? Udah lah, nanti WA. ya karena seperti yang Rehan jelaskan tadi kan, Nah, tujuan itu kan sudah kita buat tuh, kita membuat tujuan pembelajaran itu, terus apa tadi kita apa? Mir, anu, Sampai nih, Bang. desa, Apa nih? Apa nih? tujuan Kenapa? tujuan itu kita Ya, buat tujuan kan indikator dan tujuan indikator apa tadi? Aktivitas. tujuan pembelajaran, indikator dan aktivitas itu harus selaras. Karena Nah, kita kan sudah buat tujuan nih. yo. Nah, just kita lakukan praktek di lapangan. Di mana kita tuh melihat apakah tujuan kita itu sudah tercapai atau belum. Yo. Dengan melihatnya tuh di apa tadi namanya? Aktivitas. Indikator. Oh, indikator. Indikator kita melihat kan. Indikator tuh buktinya tuh. Buktinya tuh ya kan. Yo, Tujuan jika pembelajaran. kita sudah buat tujuan tuh kan, pasti kita melihat hasilnya sudah tercapai atau belum. Nah, lalu kan kita tengok tercapainya itu dalam bentuk apa? Misalnya aktivitasnya itu dalam misalnya saya itu mampu memahami soal-soal yang diberikan tuh, mampu apa menjelaskan dengan cara mereka sendiri itu. Mungkin itu aja. Kalau menurut gue, nggak tahu nih. gue udah tahu. Ini sama aja lah pembahasannya tentang tujuan Ya, pembelajaran. kan kawan ya. Nono ya. Ya. Dia bukan gini. Indikator. Nah, ini. Nama dari apa? Jadi intinya tuh tujuan indikator sama kita tuh selaras itu kan. Ya, betul. Saling berkaitan satu sama lain. Ya, Nah, betul. tidak ada yang bisa Tujuannya itu digunakan. kan harus ada bukti indikatornya itu. Yes. Kalau aktivitasnya apa. Yes, yes. Kalau tujuan pembelajaran itu sudah tercapai gitu kan. Oke, Abdi. Ini kasus pemantik ayo. Tuh, kalian mulai lenceng jawabannya. Apa? Kasus pemantik Iya, apa? Waktu jelasin. kasus di kelas 5. Ah. Ada proyek PJBL yang tentang kampanye hemat air. Ah. Jadi, Guru tuh sebenarnya ingin siswa bisa menganalisis data pemakaian air, bisa mengevaluasi Evaluasi. kebiasaan boros dan bisa merancang solusi nyatanya. Terus nah, terus
Ya, Apa itu tuh? pertanyaannya apa? Itu tadi. Mas, tengoklah di sini kan ada tadi. Pertanyaannya tuh. Masalah utama dari tujuan memahami dan indikator menjawab pertanyaan ini jika target adalah transfer dan hold. Di situ soal voucher. Ya. Voucher loh. Iya. Betul. Dia jelas. Apa? Itu disuruh apa? Kau nanya, enak. Iya, itu. Tidak nyambung tapi. Nyambung. Tidak nyambung. Kan pada itu kan pada pembahasan 4.5 itu kan praktik khusus. Ya. Praktik kasus kelas SD kan. Salino. Kelas 5 SD. Nah, Di mana kelas 5 SD ini akan menjalankan PJBL. Judulnya itu kampanye hemat air. Di mana guru itu ingin siswa tidak hanya menghafal, tapi juga mampu menganalisis data pemakaian air di rumah atau di sekolah. Nah, selanjutnya. Nah, pertanyaan romantik. Sini kan ada pertanyaan romantik. Yang pertama itu ada apa permasalahan utama dari tujuan memahami dan indikator menjawab pertanyaan jika targetnya adalah transfer dan host. Yang kedua ini ada juga bagaimana minta mengubah jawaban. tujuan Tidak jawaban itu. menjadi yang ini lanjut. Minta jawab. Itu jawabannya. Nah, Aidenya. jadi kan apa tadi pertanyaannya? Ya, Itu masalah ini utama. Tujuan memahami dan indikator menjawab pertanyaan itu ya. belum mau jawab kan Nah, ya? secara taksonomi itu berdasarkan revisi yang tadi Lorin Anderson tadi, kata kerja memahami itu berada pada level C2, yaitu understanding. Sedangkan target PJBL menuntut C4 sampai C6 atau analisis evaluasi sama kreasi. Artinya terjadi ketidaksesuaian antara tujuan dan desain pembelajaran. Jadi masalah utamanya itu apa tuh? Itu jadi Nah. taksonomi bumi itu tadi. Masalah utama dari tujuan tadi, murid memahami hemat air itu karena kata memahami terlalu umum dan nggak kelihatan buktinya. Kita nggak bisa tahu siswa benar-benar paham atau cuma hafal. Begitu juga dengan indikator. Murid dapat menjawab pertanyaan. Itu terlalu kayak kata-kata murid dapat menjawab pertanyaan. Itu kayak terlalu luas dan belum tentu menunjukkan siswa murid sudah sampai ke tahap berpikir tinggi. Bisa aja mereka tuh cuma menjawab pertanyaan dari buku tanpa benar-benar menganalisis atau menerapkan dalam kehidupan nyata. Padahal di kasus ini tuh targetnya jelas mau sampai ke analisis, evaluasi, dan kreasi. Jadi tujuan dan indikatornya belum nyambung dengan arah pembelajaran yang diinginkan. Ya, menurut saya itu kan tadi tujuannya itu memahami dan indikatornya itu menjawab pertanyaan. Nah benar lah, indikatornya menjawab pertanyaan. Kalau memahami itu nggak dapat itu tuh perilaku yang tidak dapat diamati itu. Susah kalau memahami kan. Tidak selaras nih tujuan memahami sama indikatornya itu menjawab pertanyaan. Itu kurang tepat gitu lah. Ya kurang tepat. Nah. Jadi Menjawab pertanyaan itu juga cuma bisa hanya mengukur ingatan pemahaman literal, tidak mendorong kelangsungan belajar. Siswa itu tidak dituntut untuk menerapkan konsep ke konteks nyata. Maju. Tunggu semua menit. Jadi kalau menurut saya itu supaya lebih pas dan operasional, tujuan itu harus diubah jadi lebih jelas dan bisa diukur. Misalnya bukan lagi dengan menggunakan kata memahami hemat air, tapi kita gunakan kayak seperti melalui data penggunaan air, siswa mampu menganalisis kebiasaan penggunaan air dan menemukan minimal dua bentuk pemborosan. Seperti itulah contohnya kan. Nah ini lebih konkret karena ada konteksnya, ada kata kerja dan jelas seperti menganalisis dan ada batas minimalnya. Indikatornya juga harus kelihatan buktinya. Misalnya murid membuat tabel data penggunaan air, menuliskan 2 kebiasaan boros berdasarkan data dan menjelaskan alasannya. Jadi guru bisa benar-benar melihat hasil kerja murid, bukan cuma sekedar menebak-nebaknya saja. Nah ini aku revisi ya tadi yang tadi kan salah tuh. Nah di sini contoh tujuan yang direvisi yaitu melalui proyek kampanye hemat air
Siswa kelas 5 mampu menganalisis data pemakaian air di rumah atau sekolah selama 3 hari, mengidentifikasi minimal 2 kebiasaan boros, serta merancang dan mempresentasikan satu solusi hemat air yang dapat diterapkan. Nah, tujuannya itu spesifik. Ada analisis data, identifikasi, sama merancang solusi. Juga terukur. Waktu pengerjaannya 3 hari, minimal 2 kebiasaan, dan ada satu solusinya. Juga relevan, yaitu dengan kontekstual dengan kehidupan nyata. Juga ada batas waktunya kan selama proyek berlangsung. Nah, contoh indikatornya yang dapat diamati itu siswa itu dapat menyajikan data pemakaian air dalam bentuk tabel atau grafik sederhana itu. Juga siswa itu bisa menjelaskan pola pemborosan berdasarkan data. Murid. Ya, murid juga menilai kebiasaan mana yang perlu diubah dan memberikan alasan lebih. Nah, ini kan jadi nyambung gitu. Tujuan sama indikatornya nggak cuma memahami sama jawab pertanyaan itu sulit untuk diamati itu. Kalau menjawab pertanyaan kan murid juga bisa cuma menghafal tanpa memahami itu. Jadi kan kita udah diskusi nih pada bab 4 nih menegaskan bahwa tujuan pembelajaran dan indikator dan tugas host itu adalah dasar utama dalam merancang pembelajaran yang efektif di sekolah dasar yang akan kita rancang pada suatu saat nanti kan. Jadi tujuan tuh harus dirumuskan secara operasional dan jelas. Jadi tidak boleh terlalu umum atau menggunakan kata kerja yang sulit diukur seperti memahami tadi kata Adi tadi kan. Nah, tanpa penjelasan konkret sudah tuh dari tujuan tersebut kita sebagai calon guru atau guru tersebut menurunkan indikator yang observable tuh, yaitu bukti nyata yang bisa dilihat, yang bisa didengar gitu. Bisa didengar, bisa dilihat atau dinilai. Nah, jadi melalui taksonomi Bloom, revisi yang dikembangkan oleh Lorin W. Anderson dan David R. Cardwell tadi, guru tuh dapat mengelompokkan tujuan ke dalam level C1 sampai C6 kayak seperti menentukan proporsi gitu proporsi soal secara realistis. Jadi di tingkat sekolah dasar tuh host tetap penting, tapi juga harus sesuaikan dengan perkembangan murid yang didukung dengan scaffolding yang tepat. Apa itu scaffolding? Ya, yang menarik kita bahas. Iya, itu isinya. Jadi hal terpenting dalam bab 4 nih yaitu keselarasan antara tujuan aktivitas dan indikator tadi, keselarasan yang tadi kan. Jadi jika tujuan berada pada level analisis, maka aktivitasnya dan penilaian juga harus mengukur kemampuan analisis. Dengan demikian pembelajaran menjadi terarah, bermakna, jadi tahu tujuannya kemana gitu. Ya, jadi tujuan indikator sama harus selaras. Dan tidak sekedar formalitas doang. Ya. Tidak cuman pembelajaran aja. Iya. Gitu. Jadi ada dalam perencanaan itu ada formalitasnya, enggak secara sekedar formalitas deh. Jadi secara keseluruhan bab 4 nih menjadi jembatan penting antara analisis kurikulum lah dalam peserta didik dalam menyusun asesmen serta modul ajar. Itu kualitas tujuan dan indikator tuh yang baik akan sangat menentukan kualitas pembelajaran yang dirancang oleh guru. Gitu. Mungkin itu yang dapat kita simpulkan dalam diskusi kita pada hari ini. Ada bab 4 ini kan? Ya, bab 4 ini yang merancang suatu tujuan pembelajaran, indikator dan aktivitas untuk murid gitu kan. Jadi kita dalam merancang tujuan pembelajaran, indikator aktivitas itu harus selaras sehingga pembelajaran tuh tercapai bermakna gitu kan pembelajarannya. Ya. Jadi itu. Ya, mungkin itu B ya. Ya, mungkin
Cukup. Cukup sekian dari kami. Ya, cukup Kelompok sekian dari 6. kami kelompok 6. Kurang terlebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beribadah puasa. Puasa loh.